Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 3 Akan menjelaskan materi matematika umum mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Hanun. Perkenalkan, nama saya Uliananda. Baik, bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi aljabar? Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi aljabar, kita harus mengetahui langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi y sama dengan fx, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, tentukan jenis stasionernya, apakah maksimum, belok, atau minimum, menggunakan turunan kedua. Yang ketiga, menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya ke fungsi awal. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, kita harus melalui beberapa langkah-langkah. Yang pertama, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, pertama, kita harus tahu cara menentukan titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat dan perhatikan gambar. Adapun definisi titik stasioner sebagai berikut. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A dengan nilai fa disebut nilai stasioner fx di x sama dengan A. Dan titik A, FA disebut titik stasioner. Baik, untuk lebih memahami materi, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus menentukan turunan pertama fungsi fx, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Untuk mencari turunan suatu fungsi, kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Misalkan suatu fungsi ax pangkat n atau pangkat dari variabel x. Kita majukan ke depan. Lalu, dikali dengan koefisien variabel x. Setelah itu, n atau pangkat dari variabel x kita kurangkan dengan 1. Atau bisa kita tuliskan sebagai berikut. N dikali a x pangkat n dikurang 1. Baik, kembali ke soal. Maka, di sini bisa kita tulis f aksen x sama dengan 3 karena x pangkat 3. Jadi, pangkat variabel x yaitu 3 kita majukan ke depan. 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1. Turunan dari 12x adalah 12. Dan turunan dari 8 adalah 0. Jadi, tiga dikali x sama dengan 3x. Pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dikurang 12. Jadi, turunan pertama fungsi fx x pangkat 3 kurang 12x tambah 8 adalah 3x kuadrat dikurang 12. Setelah turunan pertama fungsi fx didapat, langkah selanjutnya adalah syarat stasioner. Seperti yang kita tahu bahwa syarat stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Maka, bisa kita tulis 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0.
3x kuadrat kurang 12 sama dengan 0 masih bisa kita sederhanakan menjadi 3 dalam kurung x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Lalu, kita faktorkan lagi bentuk x kuadrat kurang 4 menjadi x tambah 2 x kurang 2. Dari sini kita bisa peroleh x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Setelah turunan pertama fungsi fx dan syarat stasioner ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai stasioner. Seperti yang telah kita dapatkan tadi, x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Nilai x ini kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Pertama, untuk x sama dengan 2. X sama dengan 2 ini kita substitusikan ke dalam persamaan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Jadi, f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 2 ditambah 8. F2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 12 kali 2 sama dengan 24 ditambah 8. Maka F2 sama dengan negatif 8. Lalu untuk X sama dengan negatif 2 kita substitusikan lagi ke dalam persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x ditambah 8. Jadi, f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali negatif 2 ditambah 8. F negatif 2 sama dengan negatif 8 ditambah 24 ditambah 8. Jadi, F negatif 2 sama dengan 24. Setelah semua didapatkan, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai stasioner fungsi fx pangkat 3 kurang 12x ditambah 8 adalah negatif 8 dan 24. Sedangkan titik stasionernya adalah 2, negatif 8 dan negatif 2,24. Menentukan titik maksimum dan titik minimum. Perhatikan gambar 2 berikut untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum serta titik belok menggunakan uji turunan pertama. Dari grafik tersebut dapat diuraikan sifat-sifat sebagai berikut. Misalkan f fungsi mempunyai turunan dari f aksen A sama dengan 0. Yang pertama, jika nilai f aksen bertanda positif di x kurang dari A dan bertanda negatif di x lebih dari A, maka A, f A disebut titik maksimum lokal. Yang kedua, jika nilai f aksen bertanda negatif di x kurang dari C dan bertanda positif di x lebih dari C, maka C, fc disebut titik minimum lokal. Contoh kedua, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurang 6x. Mula-mula turunkan fungsinya terlebih dahulu.
yaitu fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurang 6x. Selanjutnya turunkan fungsi tersebut menjadi f aksen x, yaitu 3/3 x pangkat 2 ditambah 2/2x dikurang 6, menghasilkan x pangkat 2 dikurang x dikurang 6. Selanjutnya, gunakan syarat titik stasioner. F aksen x sama dengan 0, yaitu x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 sama dengan 0, menghasilkan pemfaktoran x kurang 2 dan x ditambah 3 sama dengan 0, yaitu sama dengan 2 atau x sama dengan -3. Selanjutnya menentukan titik stasioner. Dengan mensubstitusikan persamaan hasil faktor yang didapatkan tadi. Yang pertama x sama dengan 2, yaitu f2 sama dengan 1/3 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali 2, menghasilkan 8/3 ditambah 4/2 dikurang 12, yaitu 8/3 ditambah 2 dikurang 12 sama dengan minus 22/3. Selanjutnya substitusikan x sama dengan -3, yaitu f -3 sama dengan 1/3 dikali -3 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali -3 pangkat 2 dikurang 6 dikali -3, yaitu -27/3 ditambah 9/2 ditambah 18, menghasilkan -9 ditambah 9/2 tambah 18, yaitu 27/2, sehingga didapatkan dua titik stasioner. Yang pertama 2, -22/3 yang nilai stasionernya adalah -22/3, dan nilai stasioner yang kedua yaitu -3,27/2 dengan nilai stasioner 27/2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa -22/3 adalah nilai minimum karena hasilnya minus. Kemudian 27/2 merupakan nilai maksimum karena nilainya adalah positif. Nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval tertutup A, B. Biasanya, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai interval A, B. Sebagai daerah asalnya, nilai-nilai ekstrim sebuah fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup seringkali terjadi pada titik ujung interval. Sifat 2. Misalkan f definisikan pada selang I yang membuat titik C. Jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu titik ujung dari satu titik stasioner dari F aksen C sama dengan 0. Titik singular dari F aksen C tidak ada. Tahap menentukan nilai maksimum dan minimum satu fungsi kontinu pada interval tertutup A, B adalah sebagai berikut. 1. Selesaikan f aksen X. 2. Cari semua titik kritis fx pada interval tertutup A, B, yaitu A. Titik ujung interval X sama dengan A dan X sama dengan B. B. Titik stasioner C elemen A, B dengan F aksen C sama dengan 0. C. Titik singular D aksen A, B dengan F aksen D tidak ada. 3.
Hitung nilai fungsi f aksen X pada semua titik kritis yang diperoleh pada langkah 2. Nilai terbesar dan terkecil yang dihasilkan merupakan nilai maksimum dan minimum fungsi f. Contoh 3, tentukan nilai maksimum dan minimum dalam interval 2 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 1 dalam persamaan 4X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 dikurang 6X tambah 1. Mula-mula ditulis persamaannya Fx sama dengan 4X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 dikurang 6X tambah 1. Kemudian persamaan tersebut diturunkan menjadi f aksen, yaitu 12X pangkat 2 tambah 6X dikurang 6. Karena persamaan ini dapat dibagi 6, maka persamaan tersebut dibagi sehingga hasilnya 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 1. Dalam persamaan ini dapat dihasilkan pemfaktoran, yaitu X tambah 1 dan 2X kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya cari semua titik kritis Fx pada interval tertutup minus 2,1. Yang pertama titik ujung interval, yaitu X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Yang kedua titik stasioner dengan f aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0, X tambah 1 dan 2X kurang 1 sama dengan 0, menjadi X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 1/2. Yang ketiga, titik singular tidak terdapat. Kemudian, hitung semua titik kritis pada persamaan Fx sama dengan 4X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 1 dengan mensubstitusi semua X yang telah didapat. Yang pertama X sama dengan minus 2, menjadi F min 2 4 dikali minus 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali minus 2 pangkat 2 dikurang 6 dikali minus 2 tambah 1 menghasilkan 4 dikali minus 8 tambah 3 dikali 4 ditambah 12 tambah 1. Hasilnya minus 7. Selanjutnya X sama dengan 1, yaitu F sama dengan 1. 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali 1 tambah 1. Hasilnya 4 ditambah 3 dikurang 6 tambah 1 sama dengan 2. X sama dengan minus 1, yaitu F minus 1 sama dengan 4 dikali minus 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali minus 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali minus 1 ditambah 1. Hasilnya 4 dikali minus 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 6 tambah 1 menghasilkan 6. Selanjutnya X sama dengan 1/2, yaitu F1/2. 4 dikali 1/2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1/2 pangkat 2 dikurang 6 dikali 1/2 ditambah 1. Hasilkan 4 dikali 1/8 ditambah 3 dikali 1/4 ditambah 3 tambah 1 menghasilkan
minus 3/4. Dapat disimpulkan titik maksimum sama dengan 6 dan titik minimum sama dengan minus 7. Maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Dalam menyelesaikan maksimum dan minimum pada masalah kontekstual harus memperhatikan tahapan berikut. 1. Tetapkan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel untuk memperoleh hubungan atau ekspresi matematikanya. 2. Tetapkan rumus fungsi satu variabel yang merupakan model matematika dari masalah. 3. Tentukan penyelesaian optimum dari model matematika. 4. Berikanlah taksiran terhadap hasil yang diperoleh. Akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Yang pertama yaitu kita cari kelilingnya, yaitu K sama dengan 2 Pi tambah L sama dengan 48. Yang kedua yaitu Pi tambah L sama dengan 24. L sama dengan 24 dikurang P sama dengan titik-titik dan tanya. Luas persegi panjang sama dengan yaitu L sama dengan Pi dikali L sama dengan Pi dikali 24 kurang Pi sama dengan 24 Pi dikurang P pangkat 2 dl per dp sama dengan 24 dikurang dp. Syarat ekstrim untuk L adalah dl per dp sama 0 sehingga 24 dikurang 2p sama 0 diturunkan 24 sama 2pi, pi sama dengan 24 per 2, pi sama dengan 12. Substitusikan pi sama dengan 12 sehingga diperoleh L sama 24 kurang 12 sama 12. Jadi ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum adalah pi sama dengan 12 cm, L sama dengan 12 cm, dan luas persegi panjang sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144 cm.